Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yadi Ernawadi SEMSC sebagai pembimbing saya, serta Ibu Siti Herawati SEMP dan Bapak Faisal Fardani Sigarlaki SEMSM sebagai penelaah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Giska dengan NIM 5111181181184. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Experience Quality dan Target Service Quality terhadap Recommendation Intention yang dimediasi oleh Satisfaction wisatawan Rumah Pengabdi Setan di Kabupaten Bandung. Terdapat beberapa pembahasan terkait usulan penelitian ini, yaitu yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat adalah kegunaan penelitian, yang kelima kerangka pemikiran, yang keenam metode penelitian, dan yang terakhir yaitu adalah lokasi dan waktu penelitian. Sebelum menjelaskan terkait usulan penelitian ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Yang pertama yaitu didahului oleh merumuskan masalah, lalu kemudian mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis berdasarkan studi literatur, kemudian merancang instrumen penelitian yang didahului oleh uji validitas isi dan muka, yaitu terdapat uji indikasi, uji kausalitas, uji logika hubungan, antar indikator dari variabel yang dihipotesiskan, kemudian uji validitas konkuren, dan yang terakhir adalah uji reliabilitas. Kemudian, untuk langkah keempat hingga ketujuh akan dilaksanakan pada pasca seminar usulan penelitian. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang penelitian. Manusia memiliki pekerjaan berat setiap harinya, dan itu akan membuatkan rasa jenuh dan juga rasa bosan. Berdasarkan hal tersebut, maka manusia memiliki kebutuhan akan hiburan pada dirinya. Di sini, wisata adalah pemenuhan kebutuhan manusia akan hiburan ataupun relaksasi dari pekerjaan-pekerjaan berat sehari-hari. Biasanya, wisatawan tertarik mencari destinasi wisata yang unik untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan berbeda dengan pengalaman wisata lainnya karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi. Pengalaman seperti itu salah satunya didapatkan dari dark tourism yang menciptakan perbedaan nilai yang dirasakan oleh wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Dark tourism menjadi salah satu jenis pariwisata yang mengunjungi tempat-tempat mengerikan, menyedihkan, terkadang juga berunsur mistis, di mana wisatawan dapat memahami perjalanan yang dirasakan mereka melalui tubuh, emosi, perasaan, pikiran, sosial, budaya, dan keadaan tempat yang tumpang tindih mengalir dan selalu berubah. Para wisatawan juga mencari sesuatu yang menegangkan dan menakutkan dari pengalaman berwisata yang diperoleh, di mana fright tourism dengan subkategori lokasi dark fun factories yang merupakan tempat dengan berfokus pada hiburan namun menyajikan hal-hal yang mengerikan. Nah, Rumah Pengabdi Setan merupakan rumah tua dengan gaya vintage Eropa peninggalan zaman Belanda yang diduga dijadikan sebagai lokasi syuting film horor dengan judul Film Pengabdi Setan yang masih menyimpan sejumlah misteri masa lalu dan terkadang munculnya beberapa sosok yang tak kasat mata yang menjadikan tempat ini memiliki sensasi horor dan mencekam sehingga akhirnya dijadikan tempat wisata mistis. Nah, diketahui juga bahwa Rumah Pengabdi Setan sebagai destinasi wisata dark tourism satu-satunya di Kabupaten Bandung dengan rata-rata pengunjung wisata Rumah Pengabdi Setan per bulannya yaitu hanya 29,16% yang masih jauh dari target per bulannya. Di sisi lain, berdasarkan data yang dirilis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung tahun 2020, diketahui bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata pada periode 2016 sampai 2020 ke objek wisata di Kabupaten Bandung sekitar 1,4%. Nah, fenomena tersebut menggambarkan bahwa recommendation intention yang rendah sebagai masalah yang saat ini dihadapi oleh Rumah Pengabdi Setan. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi recommendation intention.
di mana recommendation intention dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh satisfaction pada international tourist, international Olive Festival di Turki, dan cultural tourism di Istanbul. Dengan demikian, semakin tinggi satisfaction, maka semakin tinggi pula recommendation intention. Kemudian, satisfaction dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh experience quality pada cultural heritage tourism, maka semakin tinggi experience quality, semakin tinggi pula satisfaction. Selain itu, recommendation intention dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh experience quality pada Gunung Remelau sebagai tempat wisata destinasi di Timur Leste. Artinya, semakin tinggi experience quality, maka semakin tinggi pula recommendation intention. Berdasarkan hasil penelitian Chun et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa recommendation intention dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh human service. Salah satu dimensi human service yang diusulkan oleh Chun et al. Tahun 2021 adalah tour guide service quality. Maka dapat diduga bahwa recommendation intention dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tour guide service quality. Dengan demikian, semakin tinggi tour guide service quality, maka semakin tinggi pula recommendation intention. Lalu, satisfaction dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tour guide service quality pada wisata di Taiwan. Artinya, semakin tinggi tour guide service quality, maka semakin tinggi pula satisfaction. Nah, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Nayak tahun 2019 menunjukkan bahwa recommendation intention bukan hanya dipengaruhi oleh experience quality, namun juga dimediasi oleh satisfaction. Nah, menurut Chun et al. Menyatakan bahwa recommendation intention dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh satisfaction pada international tourist. Sementara Ko et al. Tahun 2018 menemukan bahwa tourist satisfaction dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tour guide service quality pada Gunung Remelau sebagai tempat wisata di Timur Leste. Maka dapat diduga bahwa satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh tour guide service quality terhadap recommendation intention. Maka dari itu, penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh experience quality dan tour guide service quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh satisfaction. Dengan demikian, variabel-variabel penelitian sebelumnya sangat relevan untuk objek yang dinilai dalam sektor yang sama. Dengan demikian pula, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh experience quality dan tour guide service quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh satisfaction wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka didapatkan identifikasi masalah yaitu yang pertama, apakah experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction wisatawan rumah pengabdi setan? Yang kedua, apakah tour guide service quality berpengaruh positif terhadap satisfaction rumah pengabdi setan? Yang ketiga, apakah experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan? Yang keempat, apakah tour guide service quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan? Yang kelima, apakah satisfaction berpengaruh positif terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan? Yang keenam, apakah satisfaction berperan memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan? Dan yang terakhir, apakah satisfaction berperan memediasi pengaruh tour guide service quality terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan? Mengacu pada identifikasi masalah, maka maksud dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh experience quality dan tour guide service quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh satisfaction wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Kegunaan akademis di sini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model konseptual dengan menambahkan variabel-variabel yang dapat dihubungkan secara logis dengan variabel yang merupakan unsur dari model tersebut, serta dapat memperluas objek yang dinilai pada bidang pariwisata lainnya seperti wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata politik, wisata sosial, dan wisata pertanian. Lalu yang kedua, ada kegunaan praktis.
di mana diketahui bahwa jumlah rata-rata pertumbuhan pengunjung wisata Rumah Pengabdi Setan setiap bulannya yaitu hanya 29,16% yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola destinasi wisata Rumah Pengabdi Setan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja pengelola dalam memperbaiki kinerjanya. Experience quality merupakan penilaian wisatawan berdasarkan evaluasi tentang pengalamannya secara keseluruhan di sebuah destinasi wisata. Menurut Nahak et al. 2021. Sedangkan target service quality merupakan persepsi seseorang terkait pelayanan yang dilakukan oleh pemandu suatu kelompok atau individu pada destinasi tertentu. Satisfaction didefinisikan sebagai tingkat perasaan positif seseorang setelah memiliki pengalaman berkunjung ke destinasi wisata. Dan recommendation intention adalah kesediaan untuk menyampaikan informasi tentang objek wisata kepada orang lain. Experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Maka dapat ditentukan bahwa hipotesis yang pertama yaitu experience quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Ko et al. Mengemukakan bahwa target service quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Maka dapat ditentukan hipotesis yang kedua yaitu target service quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Lalu experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Dan di situ dapat ditentukan bahwa experience quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian Chun et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa human service berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Salah satu dimensi human service diusulkan oleh Chun et al. Tahun 2021 adalah target service quality. Dengan demikian, dapat diduga bahwa target service quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Maka dapat ditentukan bahwa hipotesis yang keempat yaitu adalah target service quality berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Menurut Al-Tunnel dan Erkut, tahun 2015 menyatakan bahwa satisfaction dipengaruhi secara positif terhadap recommendation intention. Maka dapat ditentukan bahwa hipotesis yang kelima yaitu satisfaction berpengaruh positif terhadap recommendation intention. Temuan peneliti Prayag et al. Tahun 2017, Kulha tahun 2020, dan Al-Tunnel dan Erkut tahun 2015, dan Sharmat dan Nayak tahun 2019, diketahui bahwa satisfaction memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Maka dapat ditentukan bahwa hipotesis yang keenam yaitu satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Nah, sementara Ko et al. Tahun 2018 mengemukakan bahwa target service quality berpengaruh positif terhadap tourist satisfaction pada Gunung Ramelau sebagai tempat wisata di Timur Leste. Chun et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa satisfaction berpengaruh terhadap recommendation intention pada international tourist. Maka dapat diduga bahwa satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh target service quality terhadap recommendation intention. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa hipotesis yang ketujuh, yaitu satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh target service quality terhadap recommendation intention. Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa model konseptualnya itu adalah sebagai berikut. Untuk metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei yang dilandasi oleh penalaran deduktif dengan tujuan menguji hipotesis. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Berikut ini adalah indikator-indikator yang telah disesuaikan dengan definisi konsep variabel yang diusulkan. Nah, selanjutnya indikator-indikator tersebut juga sudah lolos uji validitas isi dan muka yang terdiri dari uji indikasi, uji kausalitas, dan uji logika hubungan antar indikator dari variabel yang dihipotesiskan.
Untuk populasi dan sampel, sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 90 wisatawan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, usia minimal 17 tahun, sedang mengunjungi wisata Rumah Pengabdi Setan, serta menggunakan pemandu wisata. Untuk jenis dan sumber data, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan mengkuantifikasi data kualitatif dengan menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan menggunakan kuesioner, dan juga menggunakan cross-section atau one-spot study. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan kuesioner, dengan dibagikan secara langsung atau secara on the spot selama 2 minggu, lalu kemudian kita uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menganalisis bahwa R hitung lebih besar sama dengan R tabel, yaitu dikatakan valid, dan menggunakan juga DF atau degree of freedom dengan rumus N min K yang ditetapkan bahwa sampel minimalnya itu adalah 30, K-nya itu adalah 2, maka 30 dikurangi 2 yaitu adalah 28 dengan tabel produk momen, maka sama dengan 0,3061. Untuk uji reliabilitas, yang merupakan uji reliabilitas itu merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat konsisten dan stabil dalam lintas waktu yang berbeda. Dengan menganalisis bahwa kurang dari 0,60 maka dinyatakan kurang reliable, untuk 0,70 sekitar 0,70 maka reliable, dan lebih dari 0,80 maka sangat reliable. Terdapat 4 tahap teknik pengolahan data. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan regresi berganda, di mana rumusnya sebagai berikut, dan uji Sobel juga, lalu kemudian uji Sobel sebagai berikut rumusnya, lalu kemudian kita akan menguji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan selanjutnya yang terakhir adalah uji hipotesis. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri yaitu merupakan destinasi wisata Rumah Pengabdi Setan di Kabupaten Bandung. Untuk waktu penelitian dan bisa juga dilihat bahwa jadwal kegiatan penelitiannya itu adalah sebagai berikut. Sekian pemaparan dalam usulan penelitian ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun terdapat beberapa kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.